Karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Roh menggerakkan para pemberita berkarya menembus batas negara dan bahasa, seperti yang dituturkannya di dalam firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini, di hari raya Pentakosta ini, mari kita kobarkan semangat karya Roh Kudus yang tanpa batas memberi kehidupan di sekitar kita. Ibadah Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya.
Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon kasih-Nya. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berilah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berilah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan sertailah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami, manusia lemah dan berdosa ini. Layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Amin.
Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Penyayang menyatakan berita anugerah bagi setiap kita, sebagaimana terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Tuhan saudara telah diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita segera akan menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di perayaan Pentakosta ini, kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyertai di sepanjang kehidupan kami, bahkan dalam segala keadaan kami. Dan biarlah saat ini kami kembali memaknai peran Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang boleh menolong kami. Dan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk terus dapat memahami sabda Tuhan serta memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang kudus. Amin. Bacaan kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah filosofi dalam bahasa Jawa, urip kui urup. Artinya hidup itu menyala. Apakah seperti api, nyalanya seperti ini? Tentu bukan, saudara. Filosofi Jawa ini memiliki makna bahwa kehidupan yang cuma sekali ini mesti memberi manfaat yang baik bagi kehidupan di sekitar kita. Manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak untuk berdiri sendiri. Apalagi ketika manusia juga memiliki kuasa. Tidak digunakan untuk semaunya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kita hadir untuk saling memberi, saling membantu, saling menolong di tengah kehidupan kita masing-masing. Manfaat yang diberikan itu ibarat api yang menyala. Tapi bukan seperti bara yang membakar dan memusnahkan. Bukan. Tetapi api memberi makna cahaya yang menyinari kegelapan.
menyinari setiap langkah manusia menuju jalan kebenaran. Oleh karena itu, kehidupan kita harus punya nilai manfaat yang menyinari setiap langkah baik pribadi maupun orang lain menuju pada kebenaran. Dengan demikian, saudara, kita tidak menjadi manusia yang egois. Seseorang yang meresahkan kehidupan sesamanya. Seseorang yang tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian yang ada. Mengapa? Karena kehadiran kita itu selalu memberi arti dan dampak bagi sekitar kita. Apapun yang kita lakukan ternyata memberi dampak bagi orang lain. Semakin besar dampak manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, semakin menyalalah diri kita. Semakin kehidupan itu terasa lebih baik. Sebaliknya, ketika kita tidak memberi manfaat yang baik, kehadiran kita tidak memberi dampak terang bagi sekitar kita, barangkali kita mati, hidup tapi tidak menyala, boten urup. Berbicara tentang Pentakosta, maka juga memberi makna tentang hidup yang menyala, hidup yang memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama mari kita mau melihat dulu di pasal 1 dari Kisah Para Rasul. Murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Rasa-rasanya murid-murid masih hidup dalam kegelapan, penderitaan oleh karena dijajah bangsa Romawi. Sehingga karena itu mereka ingin, rindu kejayaan Israel itu kembali bagi mereka. Mereka mengingat kejayaan bangsa Israel dari nenek moyang mereka. Pada kondisi ini, murid-murid yang sebenarnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus cukup lama, rasanya belum bisa memahami apa yang menjadi misi Allah di tengah dunia. Pemikiran dan pemahaman mereka masih dibatasi oleh kepentingan diri dan kepentingan teritorial, batasan-batasan wilayah saja. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak tertarik menjawab pertanyaan mereka. Ia justru berbicara melebihi harapan dan permintaan mereka, melebihi batas-batas kerajaan Israel. Bukan hanya Israel, tetapi dunia yang dipulihkan juga. Allah hadir tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi seluruh bangsa di dunia. Pemulihan dan kehidupan yang Allah nyatakan itu bagi semesta. Kedua, saudara, kita tadi melihat semula Yesus diminta menjadi pelaksana pemulihan oleh murid-murid. Tetapi kemudian justru Tuhan Yesus mengajak murid-murid menjadi mitra Allah untuk memulihkan dunia. Mereka yang tadinya menjadikan Tuhan Yesus pemulih, saat ini mereka diajak menjadi pemulih juga. Menjadi saksi-saksi Allah yang memulihkan kehidupan. Pemulihan yang sebenarnya melebihi batas-batas kepentingan diri mereka sendiri, batas-batas wilayah, melebihi Israel. Yesus memberi kuasa kepada murid-murid untuk menjadi saksi-saksi. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menantikan Roh Kudus.
Lalu dalam bacaan kita hari ini janji Yesus digenapi. Janji memberikan kuasa yaitu Roh Kudus nyata bagi para murid. Roh Kudus hadir memulihkan dan memampukan murid-murid. Secara luar biasa murid-murid yang sebenarnya penuh dengan keterbatasan tetapi dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Pada saat itu juga ada banyak orang Yahudi di seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta menurut adat tradisi agama Yahudi, yaitu ungkapan rasa syukur atas pesta panen yang mereka hayati ketika mereka menetap di tanah perjanjian atau Kanaan pasca pembebasan dari Mesir. Pesta panen ini berlangsung selama 7 minggu berturut-turut. Lalu pada hari yang ke-50 mereka datang mengucap syukur, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi waktu itu ada banyak orang Yahudi termasuk perantauan yang datang untuk merayakan. Sekaligus mereka juga melihat apa yang terjadi pada para murid. Mereka tercengang, mereka heran dengan apa yang diperlihatkan murid-murid. Bahwa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang mereka mengerti menurut daerah mereka masing-masing. Nah, yang paling penting saudara, pemberitaan kitab Kisah Para Rasul ini adalah apa yang menjadi pesannya, apa yang dikatakan oleh para murid. Meski bahasanya lain-lain, ada ragam bahasa, namun ternyata pesannya sama, pesannya satu, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi ada pemaknaan yang kemudian terus berjalan. Pentakosta tadinya adalah ungkapan syukur bangsa Yahudi karena mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Bahkan mereka mengingat perjalanan mereka di Mesir dan menetap di Kanaan. Lalu juga saat ini kita menghayati Pentakosta, hadirnya Roh Kudus yang memulihkan kehidupan dan juga menjadikan murid-murid menjadi saksi-saksi Allah. Apa dampaknya dari peristiwa Pentakosta di Perjanjian Baru, saudara? Waktu itu ada banyak orang yang menerima perkataan murid-murid dan memberi diri dibaptis. Dan jumlahnya ada 3.000 jiwa. Sebuah jumlah yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan lahirnya gereja. Orang-orang yang mengalami pemulihan lalu juga memberi diri mengikut Yesus dengan segala konsekuensi. Mereka adalah gereja, orang-orang percaya yang kemudian juga menyebarkan Injil ke seluruh pelosok dunia. Murid-murid dan gereja mula-mula telah menyala dalam semangat kasih Allah bagi kehidupan orang-orang di sekitar. Kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, mereka saling mendoakan, dan mereka saling berbagi bahkan di tengah keterbatasan mereka. Mereka telah menjadi persekutuan yang selalu disukai sehingga mereka jumlahnya terus bertambah-tambah. Meski memang keadaan dalam keterbatasan, namun ternyata mereka tetap bisa bersukacita dan terus berbagi. Petrus pun berubah menjadi pribadi yang lebih berani berbicara dengan lantang tentang perbuatan Allah yang penuh dengan kasih. Roh Kudus menyalakan keyakinan dan keberanian Petrus untuk menyaksikan kasih Allah bagi
orang banyak. Saat ini Roh Kudus pun hadir bagi setiap kita. Roh yang sama memulihkan diri kita. Roh yang sama membantu kita untuk semakin beriman dan teguh. Untuk tidak takut menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Roh yang sama menyalakan semangat kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Itulah tugas gereja, tugas setiap kita. Urip kui urup Roh Kudus menjadikan kehidupan kita akan terus menyala, memberi dampak dan manfaat yang baik bagi sekitar kita. Jangan lengah karena urup bisa menjadi arip. Artinya ngantuk, redup. Nyala api itu bisa redup. Ada banyak hal yang bisa membuat semangat orang beriman menjadi luntur. Semangat orang berbuat baik itu semakin hilang. Bisa jadi karena kecewa, bisa jadi karena kebencian, karena dendam. Semua itu dapat meredupkan nyala kebaikan. Maka dengan rendah hati di tengah keterbatasan yang bisa membuat nyala iman dan kebaikan kita redup, mari kita mau terus dipimpin Roh Kudus. Sehingga nyala api di dalam kehidupan kita terus menyala. Roh Kudus itulah yang akan terus menuntun, mengajarkan, mengingatkan setiap kita. Dan juga terus menyertai langkah diri kita. Pun saat ini kita bersama-sama merayakan Pentakosta, kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Meski saat ini ada banyak kesusahan yang sedang terjadi, namun berkat Tuhan melebihi kesusahan kita. Berkat Tuhan tidak hanya dipandang secara materi, tetapi berkat Tuhan juga bisa berupa kesehatan, kesempatan untuk tetap menjalani kehidupan sehari-hari, kesempatan untuk bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Ada kehidupan yang kita dapatkan, ada kasih orang-orang di sekitar kita yang diberikan kepada kita semuanya. Kita juga sebagai persekutuan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap survive. Semua kita syukuri dan kita rayakan. Semua kita juga boleh bersukacita, bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati dan memelihara kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara, seberapa besar kita terus mau menyalakan kebaikan di dalam diri kita. Sehingga kita boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita boleh mengisi kehidupan kita dengan menjadi orang yang bermanfaat. Kata-kata, bahasa, komunikasi yang kita lakukan adalah kata-kata yang mendatangkan kebaikan. Kata-kata yang memberikan pemulihan, kata-kata yang memberikan penghiburan bagi setiap orang. Dan juga termasuk sikap, tindakan dan perbuatan kita boleh terus mengiringi langkah kita bersama. Tindakan baik itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Selamat terus menyala dan selamat memberi kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kepada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Menuntun, mengajar, mengingatkan, serta menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Terkhusus untuk hidup di dalam kehendak-Mu yang kudus. Di tengah situasi wabah COVID-19 ini, kiranya Roh Kudus terus membakar semangat kami untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu, memberikan dampak dan manfaat kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang masih harus terus ada di rumah. Biarlah kami boleh terus bertahan dengan segala kemampuan kami. Tuhan yang juga boleh menolong kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang harus bekerja di luar. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para tenaga medis yang terus berupaya untuk menangani para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang terus memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka. Mohon bagi para pasien yang saat ini sedang dirawat dalam kesepian, dalam situasi ketidaknyamanan, kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami yang terus berupaya menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan bagi mereka semua. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah berbagai pergumulan, mereka yang sedang bergumul dengan keluarga, pekerjaan, studi, pasangan hidup, dan berbagai pergumulan yang lain. Kami yakin Roh Kudus yang boleh hadir menolong kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang sakit maupun yang lanjut usia. Kami mengingat Ibu Marlina, Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Sugiyarti, Ibu Esterani, Ibu Maria Kimiatun, Bapak Simanjuntak, serta saudara-saudara kami yang lain. Dalam pengharapan mereka kepadamu ada kekuatan, semangat untuk menjalani pemulihan. Kami berdoa Tuhan yang memberi kekuatan dan berbagai hal yang baik bagi tubuh jasmani mereka. Juga bagi keluarga yang merawat, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Kami juga bersyukur di tengah persekutuan kami sebagai jemaat GKI Masaran, di mana kami harus bersekutu beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan boleh tetap nyata bagi setiap hati dan keluarga kami. Tuhan yang akan menolong kami sebagai gereja supaya tetap dapat menyatakan kasih Allah di tengah kehidupan persekutuan dan masyarakat kami.
Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Dengan penuh sukacita, mari kita mengucap syukur melalui persembahan kita yang didasari pada Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dan bersorak-sorai. Marilah kita naikkan doa persembahan kita. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan hanya kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa yang kami tinggikan. Kami juga memberikan persembahan syukur tahunan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan menerima, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun jikalau di dalam memberikan persembahan ini terselip dosa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami belajar mengarahkan hati kepadanya. Jadilah mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencerahkan hari-harimu. Kiranya Kristus menjadi sobat seperjalananmu. Kiranya Roh Kudus memberikan kegembiraan dalam karya-karyamu. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Warta penting. Persembahan Pentakosta atau unduh-unduh. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mau memberikan ucapan syukur melalui persembahan Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 dapat melalui transfer atau diserahkan ke penatua pendamping atau diserahkan melalui kantor gereja. Persembahan bisa berupa 1. Celengan sebagaimana setiap tahun dibagikan. 2. Transfer ke rekening BRI atau QR link aja atau GoPay dengan diberi keterangan persembahan Pentakosta. 3. Atau dimasukkan ke dalam amplop dengan bertuliskan persembahan syukur Pentakosta. Informasi penatua pendamping wilayah. 1. Wilayah Firdaus, Penatua Joko Purnomo dan Penatua Elizabeth Yanuari Widiarto. 2. Wilayah Getsemani, Penatua John Hendro Prayitno dan Penatua April Suwanti. 3. Wilayah Sion Eden, Penatua Lukas Haryanto. Donor darah. Bidang Kespel dan PMI akan mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dimulai pukul 18 WIB dengan menggunakan protokol kesehatan. Silakan mendaftar terlebih dahulu untuk dijadwalkan waktu datang ke gereja, sehingga tidak ada kerumunan orang banyak. Paling lambat besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Bagi yang sudah mendaftar, 1. Mohon datang sesuai jadwal yang akan diinfokan. 2. Mohon datang dengan menggunakan masker. 3. Mohon sebelum masuk gereja, cuci tangan terlebih dahulu di halaman gereja. Demikian Warta Gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Masaran mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Ima Fatmawati, Ibu Sri Hartanti, Saudari Elizabeth Catherine, Anak Alena Yvonne, Bapak Yesua Sunarto, Anak Nurani Asti, Bapak Sukiran, Ibu Sri Sularsi, Bapak Joko Sujono, Bapak Teguh Prayitno, Bapak Stefanus Ruki, Ibu Listriah Nuraini, Saudara Gabriel Yafet, Saudari Natasha Karinina, Ibu Suparmi, Bapak Hotman Sidaputar, Ibu Endang Mikuwati, Ibu Rahayu Wijaya, Ibu Sri Suyatmi, Ibu Ida Rusmila, Saudara Herman Salmon, Bapak Beni Siagian, Ibu Nur Wijayanti, Ana Kris Saisa, Bapak Sukirno, Bapak Susmono Putro, Saudara Michael, Saudara Sumarno,
Ibu Suminah Wiro Sudarmo. Kiranya sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera ada pada saudara semua.